Hingga saat ini, Palestina belum juga lepas dari konflik yang mendera akibat ulah yang dilakukan Israel. Dua wilayah Palestina, tepi barat dan jalur Gaza, terus mengalami konflik yang membuat rakyat Palestina kian menderita. Konflik yang terjadi memang sudah ditandai dengan konflik politik yang sering terjadi, mulai dari perebutan tanah hingga tidak segan melakukan kekerasan karena berbagai alasan, termasuk letak geografis Palestina yang berada di antara Afrika dan Asia. Tidak ada kesepakatan internasional mengenai perbatasan dan banyak daerah yang diklaim oleh Palestina sudah diduduki oleh Israel selama bertahun-tahun. Dunia internasional pun seolah terpecah dalam menyikapi keberadaan Palestina. Ada yang mengakui, namun ada pula negara yang tidak mengakui keberadaan Palestina. Tapi Irlandia tetap konsisten jadi yang mendukung Palestina paling depan. Sidang parlemen pun dilakukan dan berakhir dengan pengambilan keputusan soal rancangan undang-undang yang akan melarang kongsi perdagangan dengan pihak-pihak yang ada di tepi barat, kawasan yang berstatus di bawah kekuasaan Israel. Hasil sidang menunjukkan ada 78 anggota yang setuju dan 45 lain yang menolak. Pengambilan suara itu adalah proses kedua menuju pengesahan. Sebelumnya, rancangan undang-undang ini sudah melalui proses yang cukup panjang. Pengambilan suara di tingkat parlemen ini dilakukan pada Januari 2018 silam. Namun, karena lobi-lobi pemerintahan Israel, maka pengambilan suara diundur pada Juli 2018. Hasilnya sama. Mayoritas anggota Senat mendukung larangan ekspor-impor antara pebisnis di dalam negeri dengan pebisnis di teritori Palestina yang sedang berada di bawah kekuasaan Israel. Mereka bisa saja kehilangan sekitar 500.000 hingga 1 juta pound sterling per tahun. Tapi, pendukung RUU justru mengatakan bahwa aturan tersebut bisa menginspirasi negara-negara anggota Uni Eropa lain untuk mengikuti jejak yang sama. Terlalu ekstrim? Tentu tidak untuk Irlandia, yang selama ini memang punya reputasi sebagai negara barat yang paling pro-Palestina. Irlandia bahkan jadi negara Eropa paling tidak ramah terhadap Israel. Akarnya bukan soal ras atau agama, tapi karena penindasan yang sama. Sama-sama pernah dijajah Inggris kolonialisme Britania Raya yang berawal dari invasi Norman pada abad ke-12. Kerajaan Inggris meresmikan kontrolnya pada tahun 1541 saat Raja Henry ke-7 dideklarasikan sebagai penguasa Irlandia. Di era itu pula bermula konflik sektarian antara warga asli Irlandia yang menganut Katolik dan warga Protestan sebagai pendatang dari Inggris. Namun, nasionalisme Irlandia mulai tumbuh di abad ke-19. Menuju awal abad ke-20, mereka pun melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata. Di masa yang sama, orang-orang Yahudi juga sedang mengalami diskriminasi dan segregasi di Eropa. Orang-orang Irlandia mulai menunjukkan simpatinya untuk mereka. Rory Miller menarasikan potongan sejarah tersebut dalam bukunya yang bertajuk Why the Irish Support Palestine. Rory menulis dukungan itu berubah sejak deklarasi Balfour pada akhir 1917. Deklarasi ini adalah pernyataan publik yang dikeluarkan pemerintah Britania Raya saat Perang Dunia Pertama untuk mendukung tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, wilayah yang saat itu dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Deklarasi Balfour menuntut pada pendirian negara Israel di tahun 1948. Peristiwa yang memulai perang di Timur Tengah ini membuat dukungan orang-orang Irlandia semakin menipis hingga akhirnya berbalik arah. Kentalnya pengaruh Gereja Katolik Vatikan terhadap kehidupan sosial dan politik Irlandia juga jadi faktor pendorong. Beberapa bulan setelah Israel berdiri, Paul Pius ke-12 mengeluarkan pernyataan soal Yerusalem yang dianggap sebagai kota penting bagi 3 agama Samawi. Nah, sejak saat itu, pemerintah Irlandia mulai memperhatikan Yerusalem. Topik ini pun makin sering jadi obrolan antara elit Irlandia dan Vatikan. Makin hari kecenderungan sikap untuk mendukung Palestina pun kian menguat. Manuver Israel yang agresif dalam perluasan wilayah turut mengukuhkan pandangan Irlandia bahwa Israel tersebut pada dasarnya memang negara penjajah. Konsisten bela Palestina, Irlandia baru mengakui Israel secara de jure pada 1963. Di saat negara-negara barat lain telah melakukannya jauh-jauh hari. Sepanjang dekade 1960-an, makin banyak penduduk Palestina yang terusir dari rumahnya karena proyek perumahan ilegal Israel. Puncaknya adalah Perang 6 Hari yang terjadi pada bulan Juni 1967. Menteri Luar Negeri Irlandia Frank Aiken pada tahun 1961 menyatakan
penyelesaian problem pemukiman ilegal di tanah penduduk Palestina sebagai tujuan paling utama dan mendesak untuk kebijakan Irlandia di Timur Tengah. Pada saat Frank melepas jabatannya setahun kemudian, Irlandia menyatakan tidak ada perdamaian tanpa adanya repatriasi sebanyak mungkin pengungsi Palestina, plus kompensasi penuh agar mereka bisa tinggal permanen seperti sedia kala. Setelah bergabung ke Uni Eropa pada 1973, pemerintah Irlandia segera mengkampanyekan isu-isu pro-Palestina di level Eropa. Nah, pada Februari 1980, misalnya Irlandia menjadi anggota Uni Eropa pertama yang menyerukan pendirian negara Palestina. Barulah pada akhir 1993, Irlandia membolehkan Israel untuk membuka kantor kedutaan besar di Dublin. Irlandia juga memiliki program pembangunan dan bantuan kemanusiaan di Palestina yang dikelola bersama oleh kantor perwakilan Irlandia di Ramallah dan kantor pusat Departemen Luar Negeri. Irlandia memiliki komitmen jangka panjang untuk keadilan bagi rakyat Palestina dan untuk pengembangan negara Palestina yang berdaulat dan layak bersama Israel. Visi Irlandia adalah untuk mewujudkan solusi dua negara yang dinegosiasikan dengan negara Palestina yang independen, demokratis, layak dan berdampingan. Hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Israel dan tetangga lainnya, dan peningkatan kualitas hidup dari orang-orang Palestina yang paling rentan. Lanjut, Denmark juga jadi salah satu negara yang mendukung Palestina didirikan sebagai sebuah negara dan mengakui jika negara ini berdaulat, demokratis, dan damai. Hingga saat ini, Denmark juga mendukung organisasi yang membawa prasyarat untuk cita-cita ini, seperti memerangi korupsi, meningkatkan hak asasi manusia, dan memastikan pemilihan yang bebas dan adil. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendukung program tersebut. Hak-hak rakyat Palestina melalui komitmennya terhadap hukum internasional, serta dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai dasar bagi proses perdamaian di kawasan. Norwegia juga sudah terang-terangan mengakui untuk mendukung secara resmi kemerdekaan dari Palestina. Menteri Luar Negeri Norwegia Barth Eide bahkan terang-terangan mendukung dan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Norwegia juga menilai Israel sudah melanggar hukum internasional karena melakukan pengeboman di Gaza yang meratakan rumah-rumah serta membunuh ribuan warga Palestina. Barth Eide juga menegaskan jika meskipun Oslo mendukung hak pertahanan diri Israel, akan tetapi hukum humaniter internasional harus tetap dipatuhi. Mereka meminta agar Israel bisa membedakan antara kombatan atau seseorang yang berstatus boleh melakukan peperangan dan warga sipil, serta memastikan serangan militer dilakukan secara proporsional untuk menghindari kerugian berlebihan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Meski begitu, Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi belum memberikan komentar apapun mengenai hal ini. Namun, negara tersebut menegaskan jika pasukannya tidak menargetkan warga sipil. Sayangnya, sudah lebih dari 800 orang tewas dalam pemboman Israel. Nah, selain itu, Rusia juga jadi salah satu yang paling getol menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Bahkan negara ini bersama dengan Cina untuk mengupayakan pendekatan yang sama. Pemerintah Rusia bahkan berkomitmen untuk mengupayakan koordinasi demi penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel ini. Bahkan, mereka juga mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata. Rusia juga mengklaim bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan Hamas yang sudah menewaskan puluhan ribu korban jiwa. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan kembali dukungannya dalam pembentukan negara Palestina yang merdeka. Ia juga mengecam kebijakan Amerika Serikat dan menduga bahwa Washington sudah menghambat upaya internasional untuk menyelesaikan masalah Palestina. Sejak konflik Hamas-Israel memanas pada Oktober lalu, para pejabat Rusia sibuk berdiskusi dengan rekan-rekan mereka di Mesir, Irak, Lebanon, dan Turki untuk menegosiasikan gencatan senjata dan mengurangi penderitaan warga Palestina. Rusia juga tidak menganggap pejuang Hamas sebagai kelompok teroris seperti negara-negara barat. Rusia bahkan merancang resolusi sebagai upaya gencatan senjata, meskipun ditolak oleh Dewan Keamanan PBB dan Blok Barat. Keterlibatan Rusia dalam konflik ini nyatanya juga memberikan keuntungan bagi mereka. Rusia sedikit demi sedikit memenangkan hati negara-negara Arab di Timur Tengah yang akan meringankan dampak ekonomi negaranya di masa depan setelah konflik Moskow dengan Barat.
Bentuk dukungan Turki terhadap Palestina dapat dilihat ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Israel menghentikan pengeboman wilayah Palestina di Gaza. Ia mengkritisi kebijakan Israel yang menyerang warga sipil tanpa pandang bulu dengan mengirimkan serangan udara di wilayah yang padat penduduk di Gaza. Selain itu, ia juga menawarkan dukungan Turki jika diminta memediasi penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pencairan hubungan diplomatik Turki dengan Israel akan membantu Palestina. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dalam perjalanan pertama diplomat tinggi Ankara ke Israel dalam 15 tahun. Cavusoglu yang bertemu dengan pejabat Palestina di tepi barat yang diduduki yang berada di Yerusalem ketika Turki dan Israel berusaha untuk memperbaiki hubungan menyusul merenggangnya hubungan keduanya yang dimulai selama operasi militer Israel di Gaza pada tahun 2008. Cavusoglu dan mitranya dari Israel Yair Lapid menekankan bahwa hubungan ekonomi terus tumbuh meski bertahun-tahun terjadi perselisihan antara kedua negara. Cavusoglu mencatat bahwa Turki adalah 10 mitra dagang teratas bagi Israel dan tujuan utama bagi wisatawan Israel.